Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bada'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan taufik dan hidayahnya. Dan alhamdulillah kita semuanya masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini. Dengan berbagai nikmatnya kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban, salah satu faridah yang Allah fardukan kepada kita semuanya, yaitu salat maghrib, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan secara berjamaah. Dan semoga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kita mendapatkan fadilah dari amalan-amalan tersebut, dan salah satunya salat fardu secara berjamaah yang Rasul katakan bahwa salat berjamaah itu lebih afdal min salatil fardhi, ya, daripada salat sendirian fi baitihi, di rumahnya. Perbedaannya cukup jauh, yaitu 27 derajat. Dan semoga kita yang melaksanakan salat di masjid mendapatkan fadilah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir juz amma, ya, yang menjadi panduan utama adalah tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, dari pelajaran tafsir yang kita dapati atau yang kita kaji, kita di juz amma sudah sampai di sekarang surat At-Takwir. Ya, surat At-Takwir yang artinya dari kata takwir itu artinya adalah menggulung, ya, melipat. Jadi sesuatu itu digulung-gulung. Nah, nanti surat At-Takwir ini, kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu," ya, barang siapa yang ingin, ya, jadi barang siapa yang ingin, mau, ya, ayyang duru ilal qiyamah ra'yal ain, ingin melihat, ingin memperhatikan atau ingin mendengar cerita, ra'yal ain yang itu kayak melihat langsung, ya, falyaqra, hendaklah dia membaca. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin cerita terjadinya kiamat, bagaimana kejadiannya, kayak apa nanti kejadiannya, ingin kita bayangkan,
Ya, kata Rasulullah, bacalah idza syamsu kuwirat. Silahkan nanti dibaca surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Ya, idza syamsu kuwirat itu menceritakan nanti bagaimana proses terjadinya kiamat. Yang kedua, idza sama'u fatarat. Yang kedua surat Al-Infitar. Jadi yang pertama At-Takwir, kedua Al-Infitar, wa idza sama'u syaqqat, dan surat Al-Insyiqaq. At-Takwir idza syamsu kuwirat, Al-Infitar idza sama'u fatarat, dan idza sama'u syaqqat, yaitu Al-Insyiqaq. 3 surat ini, ya, kata Rasulullah, akan membayangkan, akan menggambarkan tentang terjadinya kiamat itu seolah-olah nanti kita melihat dan bisa kita bayangkan. Itu di surat 3 surat tersebut, dan diurutkan oleh Rasulullah dari At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Cuman kita bahasnya dari belakang, jadi sudah belajar Al-Insyiqaq dulu, Al-Infitar, baru ini At-Takwir, ya, karena kita mulainya dari surat An-Nas, enggak dari An-Naba. Ya, jadi ini salah satu surat yang menceritakan tentang kejadian kiamat, bagaimana nanti ketika prosesnya terjadi kiamat itu. Ya, kemarin di Al-Insyiqaq dulu sudah pernah kita ceritakan, kemudian Al-Infitar sudah selesai, kemudian ini di At-Takwir, di surat At-Takwir. Ya. Nah, surat At-Takwir ini menggambarkan tentang terjadinya kiamat. Ya, itu Masya Allah, nanti kalau kita bayangkan itu karena yang akan terjadi nanti apa yang selama ini hari-harinya kita melihatnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang surat At-Takwir ini, ya, tentang kiamat ini termasuk surat yang makkiyah. Dulu di awal kita jelaskan surat ada 2, ada yang makkiyah, ada yang madaniyah. Ya. Makkiyah adalah surat yang masih turunnya ketika Rasulullah sebelum hijrah, ya, meskipun turunnya nanti nggak mesti di kota Mekah, tapi selama belum hijrah Rasulullah, ayat-ayatnya, surat-suratnya disebut oleh para ulama dengan makkiyah. Kenapa di makkiyah itu banyak ceritanya justru tentang hari kiamat? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW ingin menanamkan betul kepada manusia, ya, ila tsaqalain, ya, terutama kepada jin dan manusia, itu menanamkan tentang satu keyakinan kehidupan setelah kehidupan dunia. Kalau singkatnya dalam iman kepada rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Itu yang ingin diceritakan. Ya. Kenapa? Karena ketika itu paling banyak orang mengingkari akan adanya hari akhir. Salah satunya sudah nggak percaya sama Tuhannya, kepada Allah, maka ketika itu yang ditanamkan tentang tauhid, ya. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya, sembahlah Tuhan. Nah, ketika itu suruh nyembah Tuhan, karena ketika itu orang-orang Quraisy masih nyembah Tuhan, cuma Tuhannya siapa? Nah, itu yang jadi masalah. Maka Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan yang menciptakan kalian. Kalau Tuhan yang menciptakan kalian, tentu di sana akan beda dengan Tuhan yang mereka sembah. Karena Tuhan yang mereka sembah, patung-patung berhala itu tidak pernah menciptakan apapun, justru berhala itu diciptakan. Nah, ini untuk dia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan semua yang sebelum kalian itu Allah juga yang menciptakan, la'allakum tattaqun, ya, supaya kalian bertakwa. Nah, setelah diyakinkan dengan Tuhan, diyakinkan dengan siapa Tuhannya, maka setelah itu nanti mereka suruh yakin kepada yang bawa pesan. Siapa yang bawa pesan tentang Tuhan itu? Rasulullah, ya, Rasulullah. Dan apa pesan yang dibawa oleh Rasulullah? Itu Al-Quran. Nah, setelah mereka beriman kepada Allah, nanti mereka percaya dengan Al-Quran kepada Rasulullah dan yang dibawanya yaitu Al-Quran. Terus apa untungnya? Untuk apa mereka beriman? Diceritakanlah tentang hari akhirat.
Karena nanti di dunia mereka terbatas dengan waktu, dengan ajal, maka diceritakan kalau kamu beriman, kalau kamu taat, kalau kamu meyakini Rasulullah, Allah, Rasulullah, Al-Quran, maka nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Nah nanti kalau kamu nggak beriman, bagaimana konsekuensinya? Ya orang yang nggak mau beriman, nggak mau yakin, nggak mau taat, ya akan dapatkan balasannya juga nanti di akhirat. Jadi intinya, Bapak dan Ibu sekalian, dakwah Rasulullah itu kalau diringkes-ringkes itu cuma 3 poin sebenarnya. Pertama, menceritakan tentang ketuhanan, al-ilahiyat, tentang Tuhan, siapa Tuhan sebenarnya. Yang kedua, menceritakan tentang an-nubuwah, an-nabawiyah, tentang kenabian dan apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang terakhir tentang as-sam'iyat atau al-ghaibiyat, tentang alam gaib yang akan kita tempati setelah kematian. 3 itu ringkesnya sebenarnya. Ya. Nah, di juz amma itu kebanyakan suratnya adalah makkiyah, ya. Itu masih menanamkan kaitannya dengan 3 hal tersebut, dan termasuk nanti surat At-Takwir ini juga meringkas 3 hal itu, tentang Tuhan, kehebatan Tuhan, kekuatan Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti menceritakan tentang siapa itu Rasulullah, bagaimana proses wahyu, bagaimana nanti tentang Al-Quran yang diwahyukan, dan yang ketiga menceritakan tentang kejadian hari kiamat dan akibat perbuatan-perbuatan manusia di dunia yang baik maupun yang buruk. Itu sebenarnya tentang surat At-Takwir, nanti ringkesnya di situ, ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu sekalian, ya, kadang bagi Bapak dan Ibu sekalian, dari kemarin yang kita bahas tentang tafsir ini kaitannya masih banyak cerita. Tapi sebenarnya kalau kita renungi, ceritanya itu sebenarnya adalah konsekuensi dari apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Nah sekarang tentang At-Takwir, ya, tentang penggulungan alam semesta. Jadi alam semesta yang segitu luasnya, segitu indahnya, yang sampai hari ini para ilmuwan belum bisa menembus ruang alam semesta, ruang angkasa sana, belum semuanya mereka gali tentang keilmuannya. Ini kita sudah cerita akan digulungnya alam semesta, ya, yang segitu luasnya. Kalau nanti silahkan Bapak dan Ibu, ya, tentang, ya, di YouTube, ya, di media sosial, di Facebook dan sebagainya, banyak, ya, channel-channel yang menceritakan tentang alam semesta ini. Silahkan, nanti itu kehebatan dan keindahan alam semesta yang Allah ciptakan ini semuanya nanti akan Allah tutup, akan Allah habisi, ya. Nah salah satu yang menceritakan itu nanti surat At-Takwir. Ya. Di surat At-Takwir ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini ada potongan-potongannya, nanti kita membahas terlebih dahulu. Sebenarnya ada 14 ayat di awal, tapi itu pun nanti masih dibagi 2, karena nanti akan menceritakan tentang kejadian kiamat sebelum ditiupkannya sangkakala. Jadi ketika ditiupkannya sangkakala yang pertama itu nanti bagaimana, kemudian nanti yang kedua setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Jadi ini ada 2 proses, Pak. Jadi ada yang pertama, ya, fa idza nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Pertama ditiupkan sangkakala, semua yang ada di langit dan di bumi runtuh mati, ya. Nanti wa idza nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kalau sudah ditiupkan yang kedua, semuanya akan wujud kembali. Manusia yang mati, makhluk hidup yang mati, jin dan manusia semuanya ada qiyamun yanzurun. Mereka nanti akan bangkit bernyawa lagi, yang durun akan terbelalak matanya. Ya. Nah ini nanti itu kalau kaitannya dengan proses kejadian hari kiamat. Nah sekarang masuk di surat At-Takwirnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza syamsu kuwirat. Dan apabila syamsun, syamsun, matahari. Jadi matahari, Bapak dan Ibu, yang setiap hari kita lihat, yang setiap hari kita saksikan, yang setiap hari Bapak dan Ibu yang sedang menjaga kesehatannya cari sinar paginya.
Ya, yang cari sinar paginya. Kalau para pendaki cari apa Pak? Sunrise-nya pas munculnya. Kalau orang Jepang itu kadang mencari ketika terbitnya, kemudian mereka menundukkan kepalanya. Kemudian ada di antara manusia yang dengan itu mereka berharap-harap pagi ini panas apa mendung. Nek panas iso jemur pari bar panen, nek mendung gulung lagi. Kan gitu. Ini matahari yang setiap kita lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat. Ketika nanti matahari itu digulung. Kemudian wa idzan nujumu kadarat. Kemudian nanti ketika bintang-bintang yang ada di langit yang kadang kita saksikan begitu indahnya, anak-anak kecil yang baru belajar fisika, IPA, ketika itu kemudian nanti, kalau malam itu kok ada bintang-bintang, kadang ada yang besar, ada yang kecil, kadang itu bentuk planet dan sebagainya. Itu indahnya. Yang ketiga, Allah berfirman wa idzal jibalu suyirat. Dan nanti ketika gunung-gunung itu suyirat, diperjalankan Pak, gunung-gunung yang sekarang kokoh menjulang batu-batuan yang keras, kata Allah suyirat, besok akan diperjalankan. Apa maksud nanti gunung itu diperjalankan? Wa idzal isyaru uttilat. Ketika nanti onta-onta yang sedang bunting di usia 10 bulanan lebih. Jadi kalau onta itu kalau bunting, kalau hamil itu sampai 12-13 bulan. Di usia 10 bulan itu para pemilik onta di bumi Arab sana itu sangat senang karena mereka sedang menanti kelahirannya. Ya, itu ketika utilat ditinggal. Ya. Wa idzal wuhushu husyirat. Ketika besok binatang-binatang buas itu akan dikumpulkan. Jadi binatang buas yang hidup maupun yang sudah mati, yang dulu maupun yang sekarang, itu besok akan dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat. Ketika nanti lautan, badan ibu ya, piknik, kadang destinasi yang dicari pantai. Kalau tadi kadang cari, biasanya kalau yang di bawah naik ke gunung, yang di gunung turun ke laut, kok bolak-balik kita itu. Ketika gunung nanti diperjalankan, ketika lautan yang kita lihat ya, laut selatan sana yang begitu indah, yang begitu biru airnya, deburan ombaknya, kata Allah sujirat, ketika itu nanti dinyalakan. Coba kita bayangkan badan ini. Laut dinyalakan, ya. Kalau kita kebocoran tangki bensinnya ngalir terus nyala api saja sudah bingung cari pemadam, ini besok laut dinyalakan. 6 ayat ini terlebih dahulu Bapak dan Ibu coba kita bahas ya dari sisi tafsirnya, apa yang Allah maksud dengan idza syamsu kuwirat, ya. Jadi idza syamsu kuwirat, Bapak dan Ibu sekalian, ketika nanti matahari itu digulung, ya. Ketika nanti matahari itu digulung, artinya matahari yang setiap pagi itu menyala, kok menyala? Apa namanya? Bersinar. Ya. Matahari tadi yang kalau pagi kita menanti cerahnya, kita menanti sinar apa Pak yang sehat itu, ultravioletnya. Kita berharap tanaman-tanaman yang kita tanam baru tumbuh mendapatkan sinaran matahari biar proses tumbuhnya itu sempurna karena mendapatkan sinar yang bisa memproses makanan dalam tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita yang kadang menanti, bagi yang mungkin punya sakit masuk angin, mungkin badan dingin, ingin mencari sinar paginya. Ketika itu kata Allah idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu digulung. Apa artinya digulung? Salah satu tafsiran dalam tafsir disebutkan idza azlamat, matahari itu dipadamkan. Ya. Dipadamkan berarti
Ketika itu matahari tidak lagi bersinar. Pun bingung napa mboten niku. Matahari tidak lagi bersinar. Ya, ketika tidak bersinar, kondisi sedang musim panen. Itu bingung, Pak. Ya. Tapi di situ kaitannya dengan apa arti kuirat? Ya. Dalam tafsir itu disebutkan arti kuirat itu memiliki beberapa arti. Yang pertama dipadamkan, yang kedua disebutkan adalah udlimat itu artinya dipadamkan atau zahabadauhu atau hilang sinarnya. Kemudian ada lagi artinya adalah kuirat ay ulqiyat. Ya. Ulqiyat itu dibuang. Jadi matahari itu nanti akan dibuang. Kemana dibuangnya? Itu yang masalah. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa matahari ketika nanti dia dibuang atau dilemparkan, kemana dilemparkan? Asyamsu wal qamaru yukawwarani yaumal qiyamah. Besok matahari dan bulan, karena bulan dan matahari itu kan berkaitan, Pak. Bulan kan tidak bisa bersinar tanpa ada pantulan cahaya dari matahari. Dua-duanya besok akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ketika neraka itu dinyalakan, bahan bakar menyalakannya salah satunya adalah matahari. Jadi besok ketika ketika bumi ini belum dihancurkan, yang pertama kali adalah matahari itu akan dipadamkan. Salah satu pemadaman matahari akan terjadi 3 hari di awal sebelum terjadinya peniupan sangkakala. Matahari itu akan kembali ke bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libur, Pak, 3 hari. Libur 3 hari, tidak ada sinar matahari, tapi nanti tahu-tahu matahari terbit dari barat. Nah, ini idza syamsu kuirat, ketika matahari itu nanti digulung, arti digulung itu nanti dipadamkan, kemudian dilipat, kemudian nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi ini arti dari idza syamsu kuirat. Bapak dan Ibu sekalian, coba kita bayangkan. Kalau mataharinya, padahal matahari itu dalam tata surya kita sebagai poros utama yang semua planet itu mengitari, edarnya itu mengitari matahari. Mataharinya sudah dihilangkan, mataharinya sudah dilepaskan. Ya, maka ketika itu semua yang berporos mutar mengitari matahari itu semuanya akan ikut runtuh semuanya. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu matahari, dan kemudian kenapa kok matahari itu dilemparkan, dibuang oleh Allah ke dalam neraka? Ini sebagai bentuk, Bapak dan Ibu sekalian, ada nggak di dunia ini yang sekarang menyembah matahari? Ada. Napa iki? Agamanya napa? Shinto. Ya. Memang mereka ada yang menyembah matahari. Kenapa kok kemudian Allah lemparkan matahari itu ke dalam neraka? Karena memang ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok di hari kiamat, siapapun yang coba-coba di muka bumi ini menyembah, meyakini, mengagungkan ya selain Allah, taraktuhu wa syirkahu ma'ahu, kata Allah. Besok di hari kiamat akan aku biarkan orang yang menyembah selainku dengan apa yang mereka sembah menjadi satu. Kalau yang disembah dimasukkan ke neraka, yang menyembah selain Allah berarti masuk neraka. Nah ini Bapak dan Ibu, konsekuensi dari matahari itu digulung oleh Allah karena ada mereka yang menyembah matahari, maka besok mereka yang menyembah dan disembah akan disatukan oleh Allah. Di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Ya.
Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang mungkin sedang demam masuk angin, pagi pengen cari sinar matahari, jangan meyakini sehatnya karena sinar mataharinya. Yakini yang menyehatkan tetap Allah. Perantaraannya sinar matahari, karena matahari punya fungsi itu Allah yang memberikan izinnya untuk berfungsi. Ketika Allah sudah tidak mengizinkan matahari dimasukkan ke dalam neraka, orang yang meyakini manfaat, madorot, bahaya dan kebaikan kok asalnya dari matahari, besok akan diikutkan kepada matahari. Tetap yakin Allah lah yang menciptakan itu, ya. Allah yang menciptakan makhluknya. Ini pembelajaran tauhid, pembelajaran akidah, bahwa kita disuruh yakinnya tetap kepada Allah, karena jagat raya ini, alam semesta ini adalah ciptaannya Allah, dan yang memberi fungsi masing-masing makhluknya adalah Allah. Ketika Allah at-tolat, ya, kata kuwirat itu artinya at-tolat. Ketika nanti Allah sudah meliburkan fungsinya, menghilangkan fungsi dari alam semesta dan makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah itu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat. Nah, kita yang bergantung kepada selain Allah, maka itu masuk dalam bab syirik, karena tawakalnya, yakinnya, ibadahnya, ketergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama Bapak dan Ibu, syamsu kuwirat. Kejadian yang kedua yang Allah ceritakan, nanti jadi matahari ketika hari kiamat Allah liburkan, Allah hilangkan cahayanya, akan Allah hilangkan fungsinya, kemudian ketika itu dia akan dikembalikan ke dalam neraka. Yang kedua, wa idzan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang itu kadarat, ya, ingkadarat artinya adalah tasakotot, ya, tasakotot itu artinya berjatuhan. Bintang-bintang, apabila bintang-bintang pada hari kiamat itu berjatuhan, ya, monggo Bapak dan Ibu sekalian, kita bayangkan ketika bintang jatuh, ya, kita ada meteor satu saja yang jatuhnya kok sampai ke bumi, lubangnya berapa besarnya, Pak? Itu kalau jatuhnya di Donoyudan, Pak, ngeri, Pak. Ya, kok jatuhnya di pemukiman yang padat, lebih ngeri. Itu baru satu bintang, pecahan bintang. Berapa jumlah bintang yang ada di langit itu? Wa idzan nujumu kadar. Ketika besok bintang-bintang itu lepas kendalinya. Jadi pengendalian terhadap bintang-bintang itu Allah lepaskan, sehingga dia akan berjalan, akan beredar, akan berputar semaunya dia. Kenapa tidak terkendali lagi? Artinya taghayyarat wa tanatharat ay tasaqatat. Semuanya itu akan berubah, semuanya akan berserakan, dan semuanya akan berjatuhan. Naudzubillah Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita berharap, ya, kita tidak menemui hari kiamat. Dan insya Allah kayaknya enggak loh. Nah, dihitung-hitung kayaknya buatan masih jauh kok kayak. Tapi jangan masih jauh terus. Masih jauh Pak kiamatnya, tapi umur kita Pak, bapak-bapak sing pun 70 tahun saat ini, napa Pak sing dipikir Pak? 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun Bapak dan Ibu sekalian, 60 tahun Rasul janjikan umur umat manusia umatnya Nabi Muhammad itu 60 sampai 70. Nah, 60 berarti sudah masuk gerbang kematian sebenarnya Pak. Tinggal nunggu pol-pole pitung puluh. Kalau sudah pitung puluh Pak, itu lebihnya berarti bonus. Ya. Nah, kalau sudah bonus seperti itu, apa yang akan kita pikirkan? Ya, kita bukan melihat kiamatnya kapan, ya, kita tidak melihat kapan terjadinya kiamat, kita bertemu tidak dengan kiamatnya, bukan. Tapi jatah kita itu seberapa, sampai kapan, cukup apa tidak untuk berkepanjangan, ya.
Wa idzan nujumu kadarat, ketika nanti bintang-bintang itu sudah diruntuhkan, ya, artinya adalah tasa kotot, ya, ketika bintang-bintang itu berjatuhan, tumtirus sama yauma idzin nujumuha fala yabqa najmun illa waqa'a. Dalam sebuah tafsir oleh Al-Kalbi dan Al-Atta dalam tafsir Al-Baghawi ditambahkan, ya, bahwa besok langit itu akan hujan bintang, ya. Yang kata beliau fala yabqa najmun illa waqa'a, tidak ada satupun bintang yang ada di langit kecuali dia akan jatuh, kata beliau. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nafian, ya. Allah beri hujan, semoga hujannya membawa barokah dan rahmat. Jadi Bapak dan Ibu, ya, sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Oke, bintang yang kita lihat berjatuhan, kita juga gak kebayang Pak kalau kita hujan meteor. Dan itu terjadi nanti sebelum ditiupkannya sangkakala. Makanya di tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar itu ada yang namanya ad-dukhon. Bumi ini akan gelap dengan dukhon. Dukhon itu ada yang mengatakan gas beracun, ada yang mengatakan asap yang gelap, kabut yang gelap. Jadi itu akan meliputi seluruh bumi. Yang ditanya itu kejadiannya memang asap kabut yang muncul atau akibat dari hujan meteor tadi. Kalau sudah hujan meteor tadi, maka semua sinyal-sinyal yang dia memantulkan ke atmosfer sana akan hilang. Kalau itu akan hilang, berarti kita akan kembali ke zaman batu. Zaman di mana kita nyalakan api pakai batu lagi, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ketika nanti sudah hujan, ya. Wallahu a'lam, hari ini perkembangan teknologi, perkembangan bangunan-bangunan yang ada di kota-kota, apakah itu akan tetap utuh atau mereka akan hancur dengan berjatuhannya bintang meteor. Ini bisa kita gambarkan, dan hari ini ilustrasi di YouTube, apalagi pakai AI, Pak, itu sudah bisa dibuat, ya, meskipun itu belum mewakili, ya. Itu yang kedua, ketika bintang-bintang berjatuh. Yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung dijalankan, gunung-gunung itu diperjalankan. Apa maksudnya gunung itu diperjalankan? Ya, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan sarat katiban mahila. Pertama, gunung itu, Pak, dalam riwayat itu disebutkan gunung itu akan dicukil di apa? Jadi dia akan dicabut, dia kan pasaknya bumi, Pak. Pasak bumi, gunung itu nanti akan dicabut, ibarat paku dicongkel. Copot gunung itu terbang. Ya. Kalau sudah terbang, nanti dia kal-ihnil manfus. Jadi suyirat itu nanti dicabut, dia kal-ihnil manfus, dia akan bagaikan anai-anai yang berterbangan. Jadi gunung itu berterbangan, Pak. Ya, setelah dia sarat kal-ihnil manfus, tsumma taghayyarat wa sarat haba'an mumbatha. Setelah itu akan Allah hancurkan dan gunung itu akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Jadi prosesnya dicabut, diterbangkan, dihancurkan, jadi debu, hilanglah gunung di muka bumi, tidak ada lagi gundukan tanah, tidak ada lagi jeglongan lembah, yang ada bumi ini nanti datar. Itu prosesnya. Ya. Jadi besok, Masya Allah, ya, kalau Gunung Lawu, nanti Gunung Merapi, kita melihat Gunung Merapi meletus saja, ya, setiap meletus bibir kawahnya cuil, Pak,
hilang. Ya, kemudian yang disapu oleh reruntuhan dari gunung itu akan habis dilibas. Kalau itu baru satu gunung Merapi, kemarin Jawa Timur Gunung Semeru, bagaimana kalau semua gunung di muka bumi nanti dicabut pasaknya? Jadi pasaknya itu akan dicabut. Ketika pasaknya sudah dicabut, bumi ini akan mengalami kegoncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya kita bayangkan aja gunung-gunung. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ingin bertadabbur, ingin bertafakur tentang ayat-ayat Allah yang sifatnya alam semesta, kalau ke laut, ingat tadi, ketika nanti lautan itu akan dinyalakan. Kalau ke gunung, bayangkan kita lagi enak-enak berdingin-dingin, menikmati dinginnya gunung, tiba-tiba gunung itu dicabut, diterbangkan, dihancurkan, dileburkan. Ya. Ini mau begini. Ini Allah ceritakan begitu dalam maknanya setelah ditafsirkan oleh para ulama maksud dari dari proses kejadian nanti hari kiamat. Ini nanti tentang gunung. Jadi gunung nanti bumi ini akan datar, Pak. Gunung sudah nggak ada. Yang selanjutnya wa'idal ansyaru muttilat. Ketika onta-onta yang hamil, isyaru itu karena dari asra itu 10 bulan. Onta-onta yang hamil, yang bunting di umur 10 bulan, utilat itu artinya akan ditinggalkan oleh pemilik-pemiliknya. Kenapa Allah gambarkan di sini tentang unta? Karena Bapak dan Ibu, zaman Rasulullah itu penghasilan yang paling menakjubkan adalah ternak unta. Salah satu penghasilan yang paling menakjubkan. Kalau punya kayak Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, punya 200 ekor unta yang ketika itu disita sama Abraha, Masya Allah. Ya, nggak usah jauh-jauh Pak, pas musim korban, bapak-bapak gadah jawi, gadah sapi, lemu-lemu, ya, harganya di atas 40 juta lah makanya gitu ya. Yang 30 wis kayaknya gede banget. Di atas 50, apalagi kayak yang dikorbankan oleh Pak Prabowo beratnya 1.300 kilo, berarti 1,3 ton. Itu punya 10 aja Pak. Itu kayaknya kalau pas Idul Adha kita sudah kebayang hitung-hitungannya. Itu sumber penghasilan, sumber tabungannya orang-orang Arab dulu onta. Tapi ketika dia mendengarkan tentang cerita kiamat tadi, utilat itu tidak diperhatikan lagi. Kalau itu sumber penghasilan orang-orang Arab Badui zaman itu, hari ini bapak-bapak bayangkan, yang hari ini punya penghasilan, punya bisnis, punya usaha yang besar-besar, menghasilkan triliunan, terus ketika itu harus ditinggalkan. Jabatan-jabatan yang bisa menghasilkan gaji besar, ketika itu semua ditinggalkan. Ya. Kalau disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, aqalan nas yauma idzin nafa'isa amwalihim. Ketika itu manusia akan meninggalkan sumber-sumber utama penghasilan mereka. Ya. Kanu yahtamuna laha, yang dulu pernah mereka usahakan, mereka perhatikan, mereka jaga, mereka rawat, ya. Kemudian wayuraunaha fi jami'il awqat, bahkan kadang waktunya, paruh waktunya habis hanya untuk mengembangkan usahanya. Faja'ahum ma yudhiluhum anha, tapi tiba-tiba datang suatu masa di mana itu semua mereka harus meninggalkannya. Fanabbaha bil asyar, mereka diingatkan dengan isyaru, karena memang orang Arab ketika itu sumber penghasilannya adalah ternak unta. Tapi kalau itu yang kita miliki hari ini, mungkin ya sapi, lembu, mungkin ya
mendone kambingnya, mungkin tokonya, mungkin jabatannya, mungkin tambangnya. Ketika hari ini kita rebutan, ketika hari ini kita semuanya berjuang keras, tapi besok di hari kiamat itu semuanya akan ditinggalkan. Ini yang keempat, ya, dari cerita akan terjadinya kiamat. Artinya Bapak dan Ibu, semua usaha-usaha kita yang bisa kita petik, semua usaha, semua jabatan, semua penghasilan, sumber-sumber penghasilan yang kita miliki itu akan hilang. Maka supaya itu tidak hilang dari kita, bagaimana usaha jabatan atau mungkin sumber-sumber penghasilan tadi itu dijaga, dirawat, diniatkan untuk Allah agar mendatangkan keberkahan, bisa menjadi sedekah jariyah di akhirat, sehingga meskipun di dunia hancur tapi besok di akhirat masih bisa kembali. Itu yang mesti kita perhatikan, ya. Jadi barokahnya, nilainya yang harus kita jaga, ya. Kalau bendanya nanti akan kita tinggalkan, bendanya akan sirna, akan hancur, ya. Kemudian yang kelima ayatnya, wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika besok semua binatang-binatang buas akan Allah kumpulkan jadi satu, ya. Maksudnya dikumpulkan jadi satu, Bapak dan Ibu. Binatang-binatang itu, kalau yang buas saja Allah kumpulkan. Jadi binatang itu kan ada dua, ada binatang yang jinak, ada binatang yang buas. Kalau yang buas saja gampang Allah kumpulkan, apalagi yang jinak, gitu loh. Jadi kata dalam tafsir itu disebutkan, kalau yang buas-buas itu nanti Allah singa, macan, harimau, ya, macam-macam itu semuanya, buaya itu akan dikumpulkan jadi satu, ya. Bagaimana dengan binatang-binatang yang apa namanya, binatang-binatang yang jinak, itu semuanya akan dikumpulkan. Jadi Bapak dan Ibu, dalam tafsir disebutkan jumi'at liyaumil qiyamah. Kenapa kok mereka itu dikumpulkan binatang itu? Jadi Bapak dan Ibu, di sini kata Syekh Nasir Sa'di, liyaqtassallahu min ba'diha li ba'din. Binatang-binatang buas itu kan kejam, Pak. Raja hutan, singa, ya. Jadi semuanya kalah sama dia, melawan makan. Buaya yang lewat hajar. Bisa jadi seperti itu. Semua itu, Pak, besok di hari kiamat akan liyaqtassallah, akan dibaleskan kisosnya. Kekejaman binatang itu akan dibalaskan. Baina al-jumma minasyatil jumma'i ila syatil qurana. Bahkan contohnya kata beliau, kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, kambing yang bertanduk yang suka nyeruduk nyakiti yang lain, besok akan dikisos, Pak, dibalas. Ini binatang, Pak. Kalau manusia nanti bagaimana? Itu masalahnya. Nah, binatang setelah nanti kisosnya berjalan, jadi dibalaskan, mereka yang pernah disakiti oleh binatang lain itu akan dibalas, ya. Kan banyak aja, Pak, elang nyakiti kucing, nyakiti kelinci, nanti harimau nyakiti binatang-binatang yang lain, itu akan dibalaskan, ya. Setelah nanti mereka dibalaskan semua yang saling menyakiti, Allah akan mengatakan wa kunu turaba. Setelah itu mereka akan dijadikan debu. Surat An-Naba nanti kita akan bahas. Di surat An-Naba itu kan terakhir ada ya laitani kuntu turaba. Kenapa kok ketika itu orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, ya Allah, alangkah indahnya kalau aku itu dijadikan debu saja. Karena ketika itu melihat Allah melebur binatang-binatang itu semuanya menjadi debu, mereka tidak dimasukkan ke dalam surga, tapi juga tidak dimasukkan ke dalam neraka.
manusia kafir yang mereka tahu nanti mereka akan masuk ke dalam neraka, mereka ya laitani mimpi, berangan-angan, berharap kuntu turoba, ya Allah jadikan saja aku debu, wes gak mlebu surga gak apa-apa, sing penting gak mlebu neraka. Nah ini orang kafir, gak masuk surga gak apa-apa, yang penting gak masuk neraka. Kayak binatang-binatang yang Allah jadikan debu itu gak apa-apa lah, saking takutnya mereka. Ya, ketika nanti binatang-binatang buas itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalaskan. Kemudian Allah mengatakan buni kuroba. Ya, setelah itu akan dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum ya, nanti ditiupkannya sangkakala yang kedua. Yang ketiga, yang keenam, wa idzal biharu sujirat. Ketika nanti lautan itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, kenapa kok lautan itu dinyalakan? Ada 3 proses. Sebentar saya jelaskan tentang laut. Yang pertama, lautan itu ketika nanti terjadi goncangan kiamat itu akan diluapkan, Pak. Diluapkan itu dimuntahkan airnya, sehingga nanti antara satu dengan yang lain air itu akan menyatu. Berarti bumi ini tenggelam. Yang kedua, sujirat, akan dinyalakan apinya. Ya, bagaimana nyalakannya itu urusannya Allah. Allah memberitahukannya seperti itu. Yang terakhir setelah sujirat, lautan itu akan dikeringkan. Ya, nah kalau lautan sudah dikeringkan, ketika itu ada yang mengatakan ternyata bahan untuk menyalakan neraka itu bukan hanya dari matahari, tapi salah satunya dari air laut. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah yang maha tahu, tapi Allah nyebutkannya sujirat. Ada fujirat, ada sujirat. Ada diluapkan, ada dinyalakan. Ya, nah dari sini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kalau air laut menyatu terus menyala? Itu yang ngeri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Allah ceritakan di awal surat At-Takwir sebelum ditiupkannya sangkakala yang kedua. Setelah itu nanti sangkakala yang kedua bagaimana kejadian prosesnya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari surat At-Takwir ini bisa kita bayangkan karena yang Allah ceritakan itu semuanya pernah kita lihat. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.